pemirsa, ketemu lagi kita dalam Grebek Sinau. Kita kali ini ada di SD Tahunan di tahun 2021 ini mendapatkan peringkat 1 sebagai SD Adiwiyata. Apa Adiwiyata itu? Yaitu sebuah predikat bagi sekolah yang bisa menjalankan bagaimana anak-anak itu dilibatkan untuk menjaga lingkungan hidupnya. Nah, untuk itu mari kita ketemu kepala sekolah dan semuanya supaya mengerti apa yang disebut dengan sekolah Adiwiyata dan apa kegiatannya. Ya, pemirsa, kita udah ketemu dengan Ibu Syam, salah satu yang membidangi bidang sekolah Adiwiyata dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Jakarta, dan juga Bu Kepala Sekolah SD Tahunan, Ibu Triana. Nah, kita mau bincang tentang apa itu Adiwiyata. Mungkin Bu Syam bisa ceritakan apa itu Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata itu merupakan sekolah yang mendapatkan penghargaan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu punya program pemberian penghargaan untuk sekolah-sekolah Adiwiyata, yaitu sekolah yang bisa melakukan edukasi terkait dengan pendidikan lingkungan hidup di sekolahnya. Bagaimana sekolah itu bisa memberikan rasa aman, nyaman untuk anak-anak belajar di sekolah, didekatkan dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu. Persyaratan untuk menjadi Adiwiyata itu biasanya apa sih? Sebenarnya kalau persyaratannya tidak sulit, Pak. Jadi memang pendidikan lingkungan hidup ini kan terintegrasi di dalam kurikulum sekolah. Jadi ketika sekolah itu sudah mempunyai visi misi kurikulum di sekolah, itu pasti mampu mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing, karena itu terkait dengan proses pembelajaran yang diawali oleh Bapak Ibu Guru. Nah, perubahannya itu kan ada pada perilaku dan sikap. Siswanya. Dan sikap itu siswa ini yang akan kita sasar, karena memang yang akan kita harapkan kan ke depannya. Jadi tidak hanya saat ini, tapi bagaimana kita mempunyai generasi-generasi penerus yang cinta dan peduli terhadap lingkungan ke depannya nanti. Jadi total sekolah Adiwiyata berapa? Kalau yang sudah masuk di berwawasan lingkungan ada 64. Adiwiyatanya? Yang sekolah Adiwiyata yang mandiri di kota itu SD ada 4, kemudian yang nasional ada sekitar 9, kemudian yang provinsi ini yang agak banyak, Pak. Ini yang karena lebih merata lagi gitu. Kisarannya sekitar 16-an. Jadi yang memang belum sampai ke berwawasan lingkungan itu ada sekitar 53 tadi. Nah, ini kita mau menuju ke sana, Pak. Nanti mendekati seperti Bu Triana ini kan sudah punya ilmunya. Jadi bagaimana nanti SD Tahunan ini bisa mengajak sekolah-sekolah terdekatnya ini bisa mengimplementasikan yang belum berwawasan lingkungan. Betul, Pak. Betul. Jadi gimana biar ke sana. Bu Triana, gimana ceritanya SD Tahunan ini bisa memperoleh Adiwiyata tingkat nasional? Pertama memang membuat analisis, seperti analisis SWOT itu apa sih potensi SD Tahunan itu apa saja, permasalahannya apa. Itu pertama yang kami pegang. Setelah kami mengetahui ada potensinya, lahannya luas, kemudian muridnya juga banyak, tanaman tumbuhnya juga banyak, kemudian kita permasalahannya apa, tentang kepeduliannya mungkin kurang, kemudian juga permasalahan tentang lingkungannya belum tertata rapi, seperti itu. Kemudian setelah mengetahui itu kami mengadakan rapat, membentuk tim akhirnya, tim Adiwiyata. Setelah membentuk tim Adiwiyata, kita mengerjakan lingkungan itu bersama-sama dengan merangkul siswa dan wali murid serta komite. Gitu. Bagaimana sekolah ini bisa dijadikan, tadi saya sampaikan, sumber belajar bagi anak-anak yang terdekat, karena di tema di KD itu ada beberapa yang memanfaatkan lingkungan, lahan-lahan yang kemarin masih belum bermanfaat kita manfaatkan, termasuk ruang terbuka hijau ini, kemudian ada greenhouse, kemudian ada tanaman, ada tanaman bunga telang yang ada pada saat itu 3, Pak, besar. Nah, ini bisa dibuat inovasi ini. Cara menjadikan anak-anak itu menjadi sadar terhadap lingkungan sehingga di depan bisa menjadi salah satu orang yang bisa menjaga dan memelopori menjaga lingkungan itu gimana?
Yang pertama tadi sama Bu Syam terintegrasi dalam kurikulum. Jadi Bapak Ibu guru ada materi, ada KD yang dengan lingkungan, anak-anak dimasukkan dalam materi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua pembiasaan itu yang paling utama. Biasanya dengan pembiasaan di sekolah, misalnya membuang tempat sampah itu harus di tempat sampahnya. Kemudian tentang perilaku ramah lingkungan, tentang kebersihan lingkungan kita baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian tentang menjaga kebersihannya, menghemat energi, lampu listrik kalau harus dimatikan. Gitu. Jadi kelas-kelas itu ada sudah itu di rumah juga seperti itu diharapkan. Kemudian juga tentang memanfaatkan lingkungan tadi untuk anak-anak belajar di sekolah. Jadi anak-anak dibiasakan karakter kebersihan ini yang diutamakan untuk anak-anak juga bagaimana supaya anak-anak itu mengurangi sampah. Membawa minum harus pakai botol yang sudah sehat, tidak boleh yang sekali pakai. Itu dipraktekkan setiap hari untuk siswa. Untuk menjaga lingkungan taman di sekolah juga ada piket, jadwal piket anak-anak. Jadi anak-anak juga ada jadwal piket. Kalau prestasi yang pernah diraih oleh SD Tahunan? Prestasinya tahun 2017 kami adiwiyata tingkat kota. Kemudian di awal 2021 kita peringkat 3 provinsi. Kemudian kami ditunjuk oleh HPAI, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia itu bekerjasama dengan Astra dan Lingkungan Hidup Pusat itu mengadakan rekrutmen untuk kegiatan adiwiyata tingkat nasional. Kami ditunjuk dari HPAI DPW Kota Yogyakarta untuk mewakili Yogyakarta maju ke tingkat nasional. Dari teman-teman kita dengan tim, dengan wali murid termasuk kita kita kemudian berbenah untuk tingkat nasional, Pak. Selamat ini Bu Triana dan Bu Syam. Iya, Pak. Pemirsa, ini tadi kita sudah berbincang tentang tentang adiwiyata itu. Nah, kita mau lihat bagaimana anak-anak itu nanti mempraktekkan di kegiatan sehari-harinya di sekolah adiwiyata, terutama SD Negeri Tahunan.